sejahtera bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, dan saya mempersilahkan kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulaikan kebaktian kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dari KPPK nomor 91, Dengar Malak Memuji. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami boleh melalui itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan saat ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu, mensyukuri setiap kebaikan-Mu. Bapa yang di surga, kami menyadari ya Tuhan,
seringkali kami menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Baik lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami memohon ampuni kami ya Tuhan. Suci kuduskan hati dan hidup kami, agar kami boleh layak untuk boleh datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya Tuhan hanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah berita anugerah pada hari ini, terambil dari Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Kembali kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 88. Dunia gemar dan soraklah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya penginjil Renita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan, Yesus Raja Damai.
Engkaulah Raja Damai. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk memohon pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menolong setiap kita agar kita mampu mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah pencipta alam semesta, dan Engkau juga yang memelihara segala sesuatunya ya Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau datang menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Di mana pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam hati dan pikiran kami, sehingga tak kalah firman-Mu kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan bukan hanya kami mengerti, bukan hanya kami beritakan, tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan jam pembelajaran firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang telah saya pilih di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Minggu lalu penginjil Heni sudah membawakan perikop yang sama itu di dalam Yesaya pasal 9, tetapi kami memiliki tema yang berbeda ya. Jadi penginjil Heni minggu lalu banyak membahas tentang gelar-gelar dari Yesus, sedangkan saya di sini akan membahas satu tema yaitu Yesus Sang Raja Damai. Kita akan bersama-sama membuka dan membaca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa waktu terus bergulir dan mengantar kita di penghujung tahun 2020. Kurang lebih 18 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, dan kalau Tuhan mengizinkan kita akan melangkah di tahun yang baru, yaitu tahun 2021.
Dan saya percaya banyak yang sudah kita lewati di tahun ini, baik itu sedih atau senang, tawa atau tangis, suka, duka, sehat, sakit. Kita sudah banyak menerima dan mengalami pertolongan, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Walaupun mungkin Tuhan juga mengizinkan kita bergumul bahkan menangis, agar kita tidak melupakan bahwa hanya di dalam Dia kita memperoleh kekuatan dan sukacita yang sebenarnya. Sebab saya percaya bahwa tidak pernah ada satu hari pun yang terlewatkan di dalam hidup kita atau yang dapat kita lalui sehingga kita dapat berkata, saya tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersyukur kalau di bulan Desember ini kita masih diizinkan untuk merayakan Natal, sekalipun dalam suasana yang berbeda oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi pertanyaan penting yang harus terus kita ingat dan menjadi perenungan di dalam kehidupan kita di setiap momen Natal adalah apakah makna kelahiran Yesus bagi kita, sehingga kita tidak larut dalam kesibukan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Natal dan akhirnya melupakan makna Natal yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Nabi Yesaya, kelahiran Yesus berarti datangnya Sang Raja Damai yang membawa terang bagi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Itu sangat jelas sekali ketika Yesaya berkata di dalam pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 2. Saya akan membacakan pasal 8, Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Oleh sebab itu kedatangan Sang Raja Damai bukan hanya untuk dikenang tiap tahun dengan perayaan yang luar biasa mewah, yang luar biasa megah, yang luar biasa heboh dan lain sebagainya seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati. Banyak di antara kita merayakan Natal, merayakan kedatangan Sang Raja Damai, tetapi hati kita, hidup kita sendiri tidak mengalami yang namanya damai itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya ini akan membebaskan kita dari perhambaan dosa dan memberikan kelepasan. Oleh karena itu perlu bagi setiap kita untuk bertanya, sudahkah saya mengalami damai itu yang sesungguhnya di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya? Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang membuat kita mungkin merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, merasa putus asa, dan banyak orang yang terpapar COVID-19. Dalam perenungan kita pada hari ini kita akan belajar dua hal tentang berkat dan anugerah apa yang dibawa masuk ke dalam kehidupan kita melalui kedatangan Sang Raja Damai itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Yesus Sang Raja Damai datang membawa kelepasan dari penghukuman, pengampunan dosa, dan keselamatan. Yang pertama, Yesus Sang Raja Damai datang membawa kelepasan dari penghukuman, pengampunan dosa, dan keselamatan. Mari saya mengajak kita untuk membaca kembali ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita melihat bahwa sebutan Raja Damai, ya, sebutan Raja Damai itu ditempatkan di bagian terakhir pada ayat yang kelima. Tetapi itu bukan berarti bahwa sebutan ini tidak penting. Sebaliknya sebutan Raja Damai di bagian ini tampaknya memang lebih cocok.
lebih cocok ditempatkan di bagian terakhir sebagai klimaks dari rentetan gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ayat 3, 4, dan 6 merupakan penjelasan tentang sebutan ini. 3 ayat ini menerangkan bagaimana Sang Raja Damai itu menganugerahkan kedamaian bagi bangsa-bangsa. Ayat 3 berkata, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat ini mau menjelaskan bahwa Raja Damai akan meniadakan penjajahan. Penjajahan itu digambarkan melalui 3 kata, yaitu kuk, gandar, tongkat. Semua ini berbicara tentang tekanan, pembatasan, dan penindasan. Semuanya akan dipatahkan oleh Raja Damai. Matthew Andrew mengatakan rancangan Injil dan anugerahnya adalah untuk mematahkan kuk dosa dan iblis, untuk melepaskan beban kesalahan dan kebobrokan, dan untuk membebaskan kita dari tongkat para penindas itu supaya kita dibawa pada kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, saudara, dikatakan, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Hal ini menjelaskan bahwa Raja Damai itu akan meniadakan peperangan. Meniadakan penjajahan dan meniadakan peperangan adalah hal yang berbeda. Sang Raja Damai tidak hanya menentang bangsa-bangsa yang kuat, yang menaruh kekuatannya hanya pada kekuatan militer saja, dan lalu kemudian menjajah bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, Sang Raja Damai melarang semua jenis peperangan. Karena kita tahu peperangan itu menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Peperangan itu menimbulkan korban jiwa. Peperangan itu menimbulkan kesengsaraan. Kita ingat Indonesia dijajah sekian ratus tahun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di dalam ayat yang ke-6 ini menjelaskan bahwa Raja Damai juga akan memerintah dalam keadilan dan kebenaran. Jadi kekerasan, penjajahan, peperangan bukanlah cara yang dipikirkan oleh Sang Raja Damai. Sebaliknya kedamaian tercipta karena ia mendasarkan kekuasaannya pada keadilan dan kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 dengan jelas dan tegas mengajarkan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata damai adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, rukun. Kata damai dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Kata ini sering digunakan sebagai rujukan kepada ketenangan atau kesejahteraan. Sedangkan kata damai dalam bahasa Yunani adalah eirene, yang berarti kesatuan dan kesepakatan. Akan tetapi makna damai yang lebih mendasar ialah keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Bagi Nabi Yesaya, bangsa Israel yang saat itu berada di dalam kehancuran, di bawah penaklukan Asyur akibat dosa mereka, tidak akan terus berada dalam keadaan yang terhimpit, sebab anugerah Tuhan akan dicurahkan kepada mereka. Nubuatan telah disampaikan melalui Nabi Yesaya bahwa akan lahir seorang anak yang akan disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatan ini digenapi dalam perjanjian baru dengan lahirnya Yesus ke dunia ini. Tujuannya hanya satu, agar seluruh manusia yang percaya kepadanya dan telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya dapat diselamatkan dari hukuman kekal. Seperti yang telah dinubuatkan, Yesus lahir ke dunia ini tidak sekedar menjamin keselamatan manusia pada saat penghakiman terakhir nanti, tetapi Dia juga memberikan jaminan pemeliharaannya selama kita masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan yang pertama dan yang paling utama dari manusia berdosa ialah harus ada berdamai dengan Allah. Keharusan akan kebutuhan pendamaian itu timbul karena 3 hal, yaitu dosa pada diri manusia adalah universal. Kemudian yang kedua, bobotnya teramat berat. Ketiga, ketidakmampuan manusia mengatasi dosa itu. Sekali lagi, keharusan dan kebutuhan pendamaian itu timbul karena 3 hal. Yang pertama, dosa pada diri manusia adalah universal. Yang kedua, bobotnya teramat berat. Dan yang ketiga, ketidakmampuan kita mengatasi dosa itu. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita semua pantas menerima murka dan hukumannya. Tetapi dalam belas kasihan dan rahmat-Nya yang tidak terbatas, Ia telah menyediakan jalan supaya kita beroleh pendamaian dengannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum diperdamaikan dengan Allah, manusia hidup jauh terpisah dari Allah. Karena ada jurang besar yang memisahkan kita dan itu membuat kita harus menghadapi penghakiman serta hukuman kekal. Manusia tidak akan pernah mampu mengatasi atau menyelesaikan soal dosa. Perbuatan baik atau amal sebanyak apapun tidak akan pernah bisa membenarkan manusia di hadapan Allah. Bahkan tidak ada satupun pelayanan, pengorbanan atau persembahan dalam bentuk apapun yang dapat meredakan murka kudus Allah atau memuaskan keadilannya. Oleh karena itu Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dosa dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia guna menjadi korban yang sempurna bagi dosa dan mendamaikan dosa seluruh bangsa. Seandainya manusia harus tergantung pada dirinya sendiri, manusia tidak akan pernah selamat. Kenyataannya memang demikian karena semua manusia adalah orang berdosa dan keadaannya fatal serta sangat menyedihkan. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, bertindak di sepanjang sejarah umat manusia dan menjadi perwujudan dari kedamaian itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban pendamaian antara Allah dan manusia, agar supaya hubungan yang telah terputus akibat dosa dapat dipersatukan atau diperdamaikan kembali. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Imamat, kita melihat ada disebutkan tentang korban pendamaian. Setiap waktu yang telah ditetapkan, maka orang Israel harus pergi mempersembahkan korban pendamaian, dan hal itu harus dilakukan bukan hanya satu kali saja, tetapi dilakukan terus-menerus atau secara berulang-ulang. Nubuat Yesaya tentang Sang Raja Damai telah digenapi dengan lahirnya Yesus pada 2000 tahun yang lalu di kandang domba di Bethlehem. Kalau dalam Perjanjian Lama tindakan pendamaian selalu merujuk kepada korban bakaran, maka di dalam Perjanjian Baru tindakan pendamaian itu selalu merujuk kepada karya Allah melalui pengorbanan dan kematian anaknya Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa hanya oleh kematian Kristus di atas salib dan kebangkitannya pada hari ketiga,
Kita sebagai orang yang berdosa yang sepatutnya menerima hukuman dapat diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Pesan yang begitu indah yang terkandung dalam kebenaran Injil ialah bahwa kita telah diselamatkan dari murka Allah dan diperdamaikan dengan Allah, bukan karena kita yang telah mengasihi Allah, tetapi karena Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yesus sendiri memberikan jaminan itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi dengan kata lain, satu-satunya cara manusia berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah adalah hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Titik. Saya teringat dengan satu lagu sekolah minggu yang sangat baik, ya. Kata-katanya itu mengajarkan dari kecil anak-anak bahwa hanya ada satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya, ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya ada satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kebenaran ini juga disampaikan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena itu mereka yang menolak Kristus sebagai juru selamat dan menolak mempercayainya tidak mempunyai harapan keselamatan. Yang dapat mereka nantikan hanyalah murka Allah yang tersimpan di hari penghakiman. Tidak ada pendamaian atau pengorbanan lain yang dapat dipersembahkan bagi dosa mereka. Hanya di dalam diri Yesus, Allah telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret dalam sejarah manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi kita kehilangan arti Natal yang sesungguhnya. Jangan sampai kita terus hidup di bawah kuk, gandar, dan tongkat sang penindas. Karena itu bukalah hati kita selebar-lebarnya untuk menerima Yesus Kristus Sang Raja Damai, untuk mendiami dan bertahta di dalam hati dan kehidupan kita. Sebab Dia adalah Sang Raja Damai yang sudah membawa kelepasan dari penghukuman, pengampunan dosa, dan keselamatan. Yang kedua, Yesus Sang Raja Damai membawa kita untuk hidup berdamai dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Yesus Sang Raja Damai membawa kita untuk hidup berdamai dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitu banyak pujian rohani diciptakan dan dinyanyikan oleh umat Tuhan tentang damai. Bahkan bukan hanya lagu rohani, lagu dunia pun banyak bertemakan tentang damai. Salah satunya mungkin yang kita tahu, lagu dari band Gigi, judulnya Perdamaian. Tapi pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah damai itu dan di manakah kita dapat menemukan damai itu? Kalau menurut KBBI tadi yang saya sudah jelaskan, damai itu berarti tenang, tidak ada peperangan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat saat ini? Di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, kekerasan dan peperangan, ditambah lagi kondisi dan situasi politik, sosial, ekonomi yang serba tidak menentu, masihkah kita dapat menemukan damai itu? Sangat menyedihkan sekali karena setiap kita baca berita
atau kita nonton berita atau mendengar berita, hampir bisa dibilang berita tentang virus COVID-19, narkoba, perampokan, pembunuhan, pembegalan, korupsi, perceraian, pemerkosaan, terorisme, dan lain sebagainya menghiasi koran-koran, layar kaca, dan lain-lain. Seolah-olah di dunia ini sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk kita diami. Dan akhirnya itu membuat kita merasa takut, merasa khawatir, kita merasa putus asa, dan lain sebagainya. Saudara, sudah 3 minggu ini kita beribadah secara online, disebabkan karena semakin meningkatnya orang yang terpapar virus COVID-19 di Bone, dan kita tidak mau gereja kita menjadi klaster baru. Di tengah-tengah dunia yang bergejolak dengan begitu hebatnya, di tengah-tengah krisis yang melanda hampir seluruh bagian dunia ini, dan kejahatan yang semakin bertambah serta bencana alam yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak ada tempat yang dapat menjamin keamanan hidup kita. Tidak ada seorang pun juga yang dapat menjamin kehidupan kita akan selalu nyaman. Bahkan harta kekayaan juga bukan jaminan bahwa hidup kita akan selalu terjamin. Banyak kekhawatiran yang muncul dalam pikiran manusia akan apa yang akan terjadi pada masa depan. Banyak ketakutan yang timbul dalam hati mereka jika krisis maupun bencana terus terjadi. Sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan pandemi virus COVID-19 ini berlalu? Banyak yang bertanya seperti itu. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan damai sejahtera bagi hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah situasi seperti ini, damai sejahteranya dapat mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada. Damai sejahteranya akan memampukan kita untuk melewati segala perkara dan segala musim di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk mengalami damai sejahtera itu, kita harus bisa berdamai terlebih dahulu dengan diri kita sendiri dan dengan sesama. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita mengasihi sesama kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita berdamai dengan sesama kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Saudara, saya teringat dengan pembinaan iman yang pernah dibawakan oleh Bapak Pendeta Alipin beberapa tahun yang lalu, di mana beliau memberikan ilustrasi yang begitu sederhana, tetapi membuat saya paham dan mengerti bahwa apa yang masih melekat dalam kehidupan saya bukanlah hal yang mudah untuk saya dapat merubahnya. Contoh ilustrasi itu melipat tangan ya. Biasanya kalau kita lipat tangan kan seperti ini ya. Jadi tangan kanan di dalam, tangan kiri di luar gitu ya, seperti ini. Nah saudara, dapatkah kita mengubahnya menjadi tangan kanan di luar dan tangan kiri di dalam? Secara refleks kalau kita lipat tangan pasti begini. Kalau kita mau lipat tangan ini di luar, ini di dalam, beda, kita bingung. Ini bagaimana ya? Ini sudah benar ya? Kaku, susah dirubah. Tetapi ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, maka Tuhan akan membawa kita berada pada satu proses ke proses yang lain untuk semakin mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga hal ini pun bisa membuat kita berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan sesama kita. Jadi tidak lagi ada alasan untuk kita bisa berkata, memang saya ini begini, tidak bisa dirubah. Saya itu orangnya keras. Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang B. Saya orangnya pendendam. Saya kalau disakiti jangan harap saya mau memaafkan orang yang sudah menyakiti saya. Prinsip dunia diterapkan di dalam kehidupan. Kalau orang baik sama saya akan jauh lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya akan jauh lebih jahat sama dia.
Saudara, haruskah dan betulkah seperti itu? Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita harus ingat, Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai. Karena itu sesuai dengan wataknya sebagai Raja Damai, Ia akan memerintah dengan kasih dalam hati manusia. Semakin kita tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Raja Damai, maka semakin tenang dan aman kita dengan diri kita dan sesama. Saudara, karena itu, marilah masing-masing kita di akhir tahun 2020 ini mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita. Mungkin kita masih sulit untuk berdamai dengan diri kita. Mungkin kita masih sulit untuk berdamai dengan sesama kita. Entah dengan istri, entah dengan suami, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu, dengan teman, dan lain sebagainya. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, berdamailah, sebab Yesus adalah Sang Raja Damai, dan Dia datang ke dalam dunia bagi kita untuk membawa perdamaian itu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi Raja Damai yang terus tinggal dan bertahta di dalam kehidupan kita. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus mengingatkan kepada kita akan kasih Allah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Di dalam kesederhanaan, Engkau datang dan lahir di dalam dunia. Palungan menjadi tempat tidurmu. Jerami menjadi kasur bagimu. Tetapi Engkau rela, ya Tuhan. Engkau yang adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang adalah Tuhan kami. Tetapi Engkau datang di dalam kesederhanaan itu. Lalu kemudian kami melihat begitu banyaknya anak-anak Tuhan yang kemudian mengingat dan merayakan hari kelahiran-Mu dengan segala macam kemewahan, kemegahan, hingga terlupa arti kelahiran-Mu yang sesungguhnya. Karena itu, ya Tuhan, kasihani dan tolonglah kami untuk mengingat kembali arti dan makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Kami menyadari karena kelahiran-Mu lah Engkau membawa terang ke dalam dunia yang gelap ini. Engkau membawa pengampunan dan penebusan serta keselamatan. Dan Engkau membawa pendamaian bagi manusia dan Allah yang terpisah dan terputus oleh karena dosa. Sehingga melalui Natal tahun ini Tuhan, kami juga boleh terus diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kami dan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, kami menyadari kami manusia terbatas. Kami seringkali juga kecewa, kami seringkali juga marah ketika kami diperlakukan tidak adil. Tetapi Tuhan, tolong setiap kami
agar kami tidak menyimpan benci dan dendam. Tetapi biarlah di momen Natal ini Tuhan, kami boleh memperoleh pengampunan dan kami juga boleh mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kedamaian itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh sungguh mendapat tempat di dalam hati kita. Dan kiranya Tuhan mampukan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk berbagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau membawanya kepada Ibu Indri atau Ibu Fitri sebagai bendahara gereja. Sambil menjalankan persembahan, kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 109, mari tuturkan kisah Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu itu.
Sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat terus ya Tuhan mengajar kami untuk lebih hidup takut akan Engkau. Bapa yang di surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap ya Tuhan jemaat Tuhan yang beribadah kepadamu. Tuhan yang senantiasa memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Ketika mereka datang beribadah kepadamu, kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka sukacita, sehingga mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk rencana Natal di 25 Desember. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan tolong setiap panitia yang ada. Tuhan anugerahkan kerjasama yang baik, sehingga mereka Tuhan boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab sebagai panitia di dalam mempersiapkan perayaan Natal di tanggal 25. Kami juga menyerahkan Tuhan persiapan untuk Tahun Baru. Kiranya Tuhan juga yang menolong. Tuhan berkati ya Tuhan setiap kami yang mengambil bagian, sehingga kami pun Tuhan boleh sungguh-sungguh melakukan itu dengan penuh sukacita. Bapa yang di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan iman kerohanian mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan mereka ya Tuhan hati yang sungguh-sungguh untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah kiranya setiap hari mereka boleh penuh dengan ya Tuhan kerinduan akan firman-Mu, dan mereka pun boleh melakukan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami teringat berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang lanjut usia. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka di tengah-tengah kelemahan fisik mereka. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan kuatkan setiap iman mereka ya Tuhan. Ajar terus mereka untuk sungguh bersandar kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Engkau. Bapa yang di surga, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang ada, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati setiap kami majelis yang mengelolanya. Engkau berikan kami hikmat-Mu, Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam pengelolaan persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong ya Tuhan bangsa kami. Kiranya Engkau Tuhan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sedang dilanda pandemi, Tuhan kami memohon kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintah yang ada, agar mereka terus Tuhan dimampukan untuk memikirkan ya Tuhan, bagaimana cara untuk menangani COVID-19 ini. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Disampaikan oleh penginjil Renita. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Peliharalah firman Tuhan dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita mendengarkan Warta Jemaat edisi Minggu tanggal 13 Desember 2020. Yang pertama, mengingat pasien COVID-19 terus bertambah di Bone, maka majelis dan hamba Tuhan memutuskan untuk meniadakan kebaktian umum hari Minggu sampai keadaan kembali normal dan memungkinkan kita untuk dapat beribadah kembali. Yang kedua, kita hanya akan mengadakan beberapa rangkaian acara dan ibadah, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 pukul 9 pagi, ibadah Natal sekolah secara online. Dan kami akan mengirimkan link ibadahnya di grup kelas masing-masing, anak playgroup, TK dan SD kelas 1 sampai kelas 5. Kemudian hari Kamis tanggal 24 Desember akan diadakan Christmas Carol pada pukul 16.00 atau jam 4 sore ke rumah-rumah jemaat yang lansia. Dan selanjutnya hari Jumat tanggal 25 Desember pukul 8 pagi di gereja akan diadakan ibadah Natal. Dan Jumat tanggal 1 Januari pukul 8 pagi akan diadakan ibadah syukur awal tahun dirangkaikan dengan sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Ketiga, amplop persembahan Natal dapat diserahkan kepada Ibu Leni Johan atau dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus disertai dengan bukti transfer. Dan yang keempat, persembahan kolekte, persembahan syukur dan perpuluhan dapat diserahkan ke bendahara gereja yaitu Ibu Indri dan Saudari Fitri atau dapat ditransfer ke rekening gereja disertai dengan bukti transfer. Yang kelima, majelis dan seluruh hamba Tuhan mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Jeffrey Andris. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Atas segala perhatian dan pengertian dari seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.